أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Bandarudin Jawi Kemo Palembang. Hari ini Ahad 6 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun salat tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ki Agus Erwin Akib dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustaz Kemas Haji Nazaruddin SPDI Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan pada salat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sulaiman Muhammad Nur MA dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, kami himbau kepada jamaah sekalian agar tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada jamaah sekalian agar berkenan untuk mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Bandarudin Jawi Kemo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bis-samawati wal ardh. Suhubakum inna tasawwuhu min tamamis salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام دعينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يهدي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم اللهم بارك لنا في أسمائنا وبصرنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة بكرم الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من بعمره يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Nabi Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan mu'allif hadzal kitab Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi fadlihi tahsunu bidaya wa nihaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, Bapak Ibu jemaah asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hadir berkumpul bersilaturahmi kita di majlis rutin ini dalam keadaan sihat wal afiat. Allah cukupkan semua nikmat kita. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu segenap jemaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan kita beberapa minggu yang lalu tentang salat sunat rawatib. Hari ini kita insyaallah akan memasuki salat sunat rawatib asar. Hadis yang pertama yang akan kita bahas, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli qabla al-'asri arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang pertama, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, diriwayatkan melalui jalur sanad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana Sayyidina Ali radhiyallahu an menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu melaksanakan salat sunat 4 rakaat sebelum asar, di mana beliau memisahkan dengan salam yang ditujukan kepada malaikat muqarrabin dan kaum muslimin dan mukminin. Jadi Bapak Ibu sekalian,
dalam pembahasan salat sunat rawatib ini kita nantinya akan mendapatkan jalur sanad. Hampir semua jalur sanad itu adalah orang-orang terdekat Nabi. Ya, kita hari ini memasuki salat asar, nanti maghrib dan setelahnya isya. Artinya apa? Zuhur, subuh, kemudian keutamaan secara umum salat sunat rawatib ini semuanya diriwayatkan melalui jalur sanad. Tobaqoh sahabat itu ternyata orang-orang terdekat Nabi. Hadis yang pertama kali kita bahas tentang keutamaan salat sunat rawatib itu melalui jalur sanad Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan, salah satu istri Nabi, ya, yang menjelaskan bagaimana keutamaan seluruh salat sunat rawatib tersebut, ya, dari subuh sampai isya. Itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur sanad. Tobaqoh pertama, tingkatan pertama itu sahabat yang juga merupakan istri Nabi. Kemudian hadis-hadis yang lain itu kita akan dapatkan riwayatnya melalui jalur sanad Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ini menunjukkan bahwa hadis yang membicarakan tentang salat sunat rawatib hampir semuanya hadis yang dipraktekan, dilihat oleh orang-orang terdekat Nabi. Istri Nabi, ya, barusan kita bahas itu menantu Nabi, sahabat Nabi, sepupu Nabi. Ya, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan contoh kepada sahabat Nabi yang kemudian turun akhirnya dari sahabat Nabi, sahabat besar, kibarus sahaba, syirarus sahaba, tabi'in, kibarut tabi'in, terus sampai ke kita. Inilah Bapak Ibu sekalian, ya, hebatnya ajaran Islam. Ibnul Mubarak dalam salah satu statementnya menyatakan, laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak karena sanad. Sanad artinya rangkaian nama perawi, ya, yang menyampaikan hadis tersebut berurutan sampai kepada kita. Ibnu Mubarak menyatakan, laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, ya, maka orang akan bicara seenaknya. Orang-orang akan bicara sembarangan. Inilah menunjukkan bahwa ajaran Islam itu tetap dijaga dari sahabat turun kepada sahabat kecil, dari sahabat kecil turun ke tabi'in, tabi'in turun ke tabi'in, terus ulama, terus sampai ke kita saat ini, ya. Oleh karena itu dalam statement yang lain juga Ibnul Mubarak menyatakan as-sanadu minad din. Sanad itu bagian terpenting dari agama Islam, ya. Jadi kalau seandainya tidak ada sanad Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, kita bingung, ya. Orang akan bicara sembarangnya, ya, dan akhirnya mereka akan menentukan hukum semau otak mereka. Itu kalaupun otak mereka otak yang jernih. Tapi kalau otak yang sudah dikotorin oleh dendam dan sebagainya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, inilah Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, kembali kepada salat sunat rawatib. Nanti kita akan akhiri salat sunat rawatib itu salat sunat rawatib isya, ya. Kita sekarang ini sudah memasuki salat sunat rawatib asar. Tobaqoh pertamanya itu orang terdekat Nabi. Hari ini kita membahas an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, sahabat Nabi, menantu Nabi. Ya, sepupu Nabi, sahabat Nabi, menantu Nabi. Ali bin Abi Thalib orang pertama yang masuk Islam di usia remaja. Ini Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah. Beliau menyatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan salat sunat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Ya, 4 rakaat tersebut masna, 2 rakaat. Di sini dijelaskan oleh Sayyidina Ali, Nabi melaksanakannya dengan cara memisahkan 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua itu dengan salam. Artinya apa? Sama, hampir sama dengan pelaksanaan kalau seandainya kita sholat sunat tarawih. Ya, 4 rakaat bukan langsung 4 rakaat seperti sholat asar dan atau sholat zuhur, tapi 4 rakaat yang dimaksud 2 rakaat. Nanti kita akan sampai kepada hadisnya, apa hikmah ya atau apa fadilah sholat sunat sebelum asar yang 4 rakaat tadi. Ya, sholat sunat sebelum asar itu ada yang dilakukan dengan 2 rakaat muakkad dan ada yang dilakukan oleh Nabi 4 rakaat ghairu muakkad. Ya, yang tadi kita bahas 4 rakaat. Jalur sanadnya melalui Sayyidina Ali radhiyallahu an, di mana beliau menyatakan sesungguhnya Nabi selalu melaksanakan salat sunat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Ya, 4 rakaat itu dilakukan oleh Nabi dengan cara memisahkan 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua itu dengan salam. Ya, dengan salam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahimallahu amran shalla qabla al-asri arba'an rawahu Abu Daud. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau adalah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, nama beliau adalah Abdullah bin Umar. Beliau dalam meriwayatkan hadis selalu menggunakan 2 nama. Nama pertama adalah Abdullah bin Umar, nama kedua adalah Ibnu Umar. Jadi dalam meriwayatkan hadis Bapak Ibu sekalian luar biasa. Sahabat Nabi sudah menjaga agar hadis itu tidak dipermainkan, agar hadis itu tidak diotak-atik. Maka sahabat Nabi luar biasa menjaga hadis Nabi dengan cara satu, beliau atau mereka meriwayatkan hadis dengan menggunakan 2 nama. Lebih dari 2 nama, maka perawi hadis tersebut termasuk dalam kategori gharib. Kalau gharib sudah masuk dhaif. Ya. Kita ketahui bahwa ya, sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi itu bisa punya nama 2 atau 3. Contoh, Sayyidina Ali. Nama lain beliau adalah Saifullah. Nama lain dari Sayyidina Ali adalah Madinatul Ilmi. Nama lain dari Sayyidina Ali adalah banyak, ya, 5 nama beliau. Tetapi Sayyidina Ali dalam meriwayatkan hadis selalu menggunakan nama 1, An Ali bin Abi Thalib. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, kita sering membaca hadis atau mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini luar biasa. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan. Sekali lagi, ya, nomor urut pertama
beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Berapa riwayat hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an? 5.378 hadis. Ya. Abu Hurairah tidak pernah menggunakan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar. Tapi beliau untuk menjaga hadis yang diriwayatkannya, beliau selalu menggunakan nama An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hanya satu hadis, perhatikan, hanya satu hadis di mana beliau menggunakan nama aslinya An Abdullah bin Sakhar, An Abdurrahman ibnu Sakhar radhiyallahu anhu. Dari Abdurrahman bin Sakhar, hanya hadis itu saja beliau meriwayatkan menggunakan nama aslinya. Tetapi selain itu beliau selalu menggunakan nama yang senang digunakan dan dipanggil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di 2 bulan kembar, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ini kita sudah masuk Rabiul Akhir di tanggal 2 atau tanggal 3, tanggal 4. Ya. Bagaimana sahabat Nabi? Bagaimana sahabat Nabi? Mereka mencintai Nabi. Coba perhatikan. Mereka mencintai Nabi. Salah satu di antaranya Abu Hurairah. Beliau selalu menggunakan nama Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Mengapa? Karena nama Abu Hurairah ini datangnya dari Nabi. Datang dari Nabi. Nabi memanggil Abdurrahman ibnu Sakhar itu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Maka wafatnya Nabi, beliau tidak pernah merubah namanya kecuali dalam satu hadis. Allahu Akbar. Ini ketaatan sahabat Nabi, rasa cinta sahabat-sahabat Nabi. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam hadis tersebut, dalam hadis yang baru kita bahas tadi, disebutkan bahwa Nabi SAW itu selalu melaksanakan salat sunat sebelum asar sebanyak 4 rakaat, 2 rakaat. Apa fadilahnya orang yang melaksanakan salat sunat sebelum asar sebanyak 4 rakaat? Rahimallah, Allah akan memberikan kasih sayangnya. Allah akan memberikan kasih sayangnya. Saya ingin ingatkan kembali, ya, Asmaul Husna itu, Asmaul Husna, pertama Allah menyatakan dengan nama Allah. Eksistensi, Pak. Allah menampilkan nama Allah. Eksistensi. Ya. Kedua, Ar-Rahman. Ketiga, Ar-Rahim. Ini luar biasa. Kalau kita bahas nama Allah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama, saya ingin ingatkan dengan para jemaah sekalian. Kalau dengan mahasiswa saya sudah kasih tahu. Satu-satunya nama di muka bumi ini yang tetap eksis itu adalah nama Allah. Ya, kalau mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah dengan saya, baik mata kuliah Tahsinul Kitabah atau praktikum kaligrafi, mereka akan saya ceklokin dengan bagaimana eksistensi Allah. Allah itu Bapak Ibu sekalian, ya, tertulis kalau di sini ada tulisan Allah, lafaz Allah banyak ya. Coba Bapak Ibu sekalian, alif lam lam ha. Inilah hebatnya Allah Tuhan kita. Ya, Allah Tuhan kita hebat. Jadi kita mempunyai Allah Tuhan yang maha segalanya. Dihilangin satu-satu tetap eksis. Beda dengan kita makhluk. Nama saya Sulaiman.
Nama saya Sulaiman. Tertulis dalam bahasa Arab sin, lam, ya, mim, alif, nun. Bapak Ibu sekalian, nanti tulis nama Bapak sendiri, Bapak Ibu sendiri dalam bahasa Arab. Sekarang hapus satu-satu. Nama saya Sulaiman. Saya hapus huruf sin, tinggal Laiman. Masih saya, Pak. Karena saya kalau di kampung itu dipanggil Leman. Leman. Ya. Sehingga kalau ada yang manggil aku Leman, itu biasanya kawan dekat aku, kawan kecil aku. Leman, Leman, Leman. Oh, pasti. Kemudian hapus huruf lamnya, tinggal Yaman, Yuman, Yiman. Siapa itu? Bukan aku. Hapus huruf ya, tinggal Man. Hapus huruf min, tinggal an, in, un. Hapus huruf alif, tinggal huruf nun. Tidak ada eksis, Pak. Tidak ada eksis Sulaiman. Artinya beliau, begitu juga nama Bapak Ibu sekalian. Tulis nama Bapak Ibu sekalian, maka eksistensi kita sudah hilang. Itu baru namo, Pak. Baru namo. Belum yang lain-lain. Sekarang coba Bapak Ibu sekalian, Asmaul Husna Allah. Allah itu Bapak Ibu sekalian, alif, lam, lam, ha. Kita hapus satu-satu, Pak. Hapus huruf alif, tinggal lam, lam, ha. Apa itu bacaannya? Lillahi. Siapa itu lillah? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada dalam Al-Quran. Sekarang hapus huruf lam pertama, tinggal lahu. Siapa itu? Allah tetap. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang mempunyai. Sekarang hapus huruf lam kedua, tinggal huruf ha. Hu. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Siapa itu hu? Allah. Ini hebatnya Allah Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian. Kedua, Pak, Bu, ya, saya ingin tanya dengan Bapak Ibu. Kalau ada Allah itu, tulisan Allah, bacaan yang benar apa sih? Pasti kita umat Islam bilang Allah. Bacaan yang benar Allah. Pak, Bu, jujur. Bacaan yang sebenarnya, ya, alif, lam, lam, ha, itu Allah. Allah. Sekali lagi aku ulangin. Alif, lam, lam, ha itu dibaca seharusnya Allah. Tapi, ini harus tapinya dulu. Kenapa? Untuk menyatakan Tuhan itu adalah Tuhan kita, kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya pada tiada Tuhan, la ilaha, tiada Tuhan, dak kati Tuhan kecuali Tuhan yang namanya Allah. Maka Pak, Bu, bacaannya khusus, ya, bacaannya itu khusus, pelapasannya Allah. Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melapaskan Allah dengan sempurna. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu misalnya sering melihat musabaqah tilawatil Quran, ya, tilawanya, bagian tilawah. Itu Bapak Ibu sekalian, ada satu dewan hakim yang pada saat beliau menilai itu di depannya ada kamera, ada TV. Kedua, dia pakai handset, didengar. Yang seperti ini yang pernah menjadi dewan hakim itu adalah Buya Sadzili Mustafa, Allah yarham. Ya, beliau adalah dewan hakim nasional yang memang benar-benar beliau menguasai. Beliau menggunakan headset dan beliau melihat lapas qari yang membaca. Bagaimana kesempurnaan melapaskan Allah. Ya. Ini tidak semua orang, Bapak Ibu sekalian, aku ngomong kayak gini, tidak semua orang bisa menyebutkan Allah. Salah satu di antaranya Bapak Ibu sering-seringlah ya dengar kalau misalnya orang yang mengucapkan salam. Ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah.
warahmatullah. Ada yang dia nak ditebelkannya tebelan pula. Assalamualaikum warahmatullah. Ada minta maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya apa? Ini tadi hebatnya lapas Allah. Sempurna melapaskan Allah, maka akan sempurna dalam melapaskan semua huruf hijaiyah. Lapas Allah juga Bapak Ibu sekalian, kalau ditulis minta maaf. Aku ini Pak jahat-jahat saya ini juga Dewan Hakim MTQ bagian khusus kaligrafi. Aku termasuk salah satu penulis Al-Quran Al-Akbar. Ya. Jadi ini tulisan guru aku almarhum Kailani Mustafa, Allah yarham. Ya. Maka jingok Bapak Ibu sekalian, tulisan Allah. Kalau dia nulis Allah sempurna atau bagus, seluruh huruf yang lain akan sempurna Pak, dia nulis. Inilah hebatnya lapas Allah. Maka kami dalam menilai peserta kaligrafi yang pertama kali kami lihat dia menulis lafzul jalalah. Kalau dia menulis lafzul jalalahnya sempurna, insya Allah huruf yang lain juga melok sempurna. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hebatnya lapas Allah. Kalau kita muatnya bagus, maka huruf Arabnya juga akan melok bagus. Tapi kalau dia muat huruf Arabnya, huruf Allahnya tidak bagus Bapak Ibu sekalian. Jingok, penulisan Allah itu berbeda Pak. Contoh, huruf alif itu seharusnya sejajar dengan huruf lam, tinggi, itu huruf tinggi. Tapi pada saat, perhatikan, menulis lapas Allah, huruf alif tinggi, huruf lam tidak tinggi nian di bawahnya. Kenapa? Ini etika. Alif lam lam ha turun. Inilah lapas Allah. Nah, setelah Allah menunjukkan eksistensinya Bapak Ibu sekalian, Allah, asma Allah yang kedua Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Allah barang siapa ternyata salah satu fadilah keutamaan salat sunat 4 rakaat sebelum asar, hadis Nabi menyatakan rahimallah, Allah akan menurunkan kasih sayangnya. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, semua kita sekarang ini jujur sudah mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Allah ini untung luar biasa. Asmaul Husna itu setelah kita baca Asmaul Husna yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, Ar-Rahim. Coba kalau seandainya Pak, Asmaul Husna yang kedua setelah Allah itu langsung Allah, kemudian misalnya Al-Qawi, Asyadid, Pak Bu sudah kuat, sudah beringasan, itu Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, berapa banyak umat manusia yang dia ngaku Islam, tidak semayang bengor-bengor galau Pak. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Tapi Allah setelah menyatakan asma Allah, nama kedua, ketiga, coba perhatikan Pak. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Ya. Sampai terakhir Asmaul Husna itu As-Sabur, subur Pak. Ya. Hakikatnya Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, kalau kita pengen dapat kesuburan dalam artian kemurahan, maka coba kita peloin Asmaul Husna 99. Sekarang ini Pak Bu, Asmaul Husna itu galak digunakan cuma sampai Ar-Rahman atau Al-Malik baik Pak. Ya. Biasanya Pak, contoh kemarin atau kaget kita ini bakal pilkada Pak. Ya, pilkada serentak. Itu kan kita di jalan sudah tertampang kan, putu-putu siapa baik kan? Tidak katikan putu aku kan. Kalau ada putu aku kan pasti Bapak kenal. Oh, Pak Sulaiman. Oh, Ustaz Sulaiman. Aku nunjukkan eksistensi aku, Asmaul Husnanya Allah. Aku nunjukkan dulu Pak gambar aku, Allah. Kemudian apa dia? Ar-Rahman, ya. Kasih sayang Pak, mendatangin
calon pemilih. Uang kalau didatangin Bapak Ibu sekalian, ya Allah bangganya luar biasa. Uang biasa merasa tim ses. Uang biasa merasa tim ses Pak. Kenapa? Karena didatangin oleh calon wali kota atau calon gubernur, didatangin. Ar-Rahman Ar-Rahim, dinjuk pulo duit, dinjuk pulo kenang-kenangan, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi lupa Pak, setelah Al-Malik berhenti di situ Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, berhenti di Malik Pak. Kenapa? Karena sudah berkuasa. Tidak dilanjutkannya ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar sampai ke ya Sobur. Coba kalau mereka sampai ke Sobur, Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian, tenang dunia ini. Kenapa? Asmaul Husna, filosofi Asmaul Husna. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Allah bagi orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar, Nabi ngomongkan rahimallahu, Allah akan memberikan kasih sayangnya. Jadi hakikatnya kita tadi sholat 4 rakaat untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang kita pinta Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar Bapak. Banyak dosa yang sudah kita lakukan. Tidak usahlah dosa yang lalu-lalu, dosa sagini baik. Sejak kita melek bangun tidur, ya, melek bangun tidur, dosa apa yang sudah kita gawikan? Kita hitung baik. Bangun terlambat, misalnya subuh kesiangan, itu sudah berdosa Pak, sudah berdosa. Tapi Allah masih sayang dengan kita. Allah masih sayang dengan kita Bapak. Kenapa? Karena Allah rahim untuk kita. Terus Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi mereka yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar, Nabi ngomong apa? Rahimallahu, Allah akan mengasihi sayangin untuk orang tersebut. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita laksanakan, kita raih kasih sayang Allah yang sebenarnya. Dengan cara apa dia? Dengan cara kita melaksanakan semampu kita salat sunat sebelum asar 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau tidak bisa juga dia turi 2 rakaat. Kita nyago 1 hari 12 rakaat. Subuh 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. 16 kali 2 12. Nabi ngomong dalam hadis yang diriwayatkan melalui jalur sanad Ummu Habibah Romlah binti Abi Sofyan, di mana Nabi menyatakan barang siapa yang menjaga 12 rakaat 1 hari 1 malam, ya, salat tatawuan ghaira faridatin, salat sunat bukan salat wajib, maka Allah akan membangunkan untuknya banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bakal membangunkan untuknya 1 rumah di surga. Allahu Akbar, ya. Jadi kita jaga Bapak Ibu sekalian. Aku ingatkan dengan kita galo-galo, kita ini Bapak Ibu sekalian umur tiap hari bertambah. Ya, bertambah itu artinya hakikatnya berkurang untuk kehidupan kita. Pak, Bu, Nabi mengingatkan kita, kalau kita sudah sampai di umur 40 atau 50, Bapak Ibu sekalian, kita nak banyak-banyak menghisap diri kita. Sekali lagi, 40 atau 50, kita hitung Pak diri kita. Apa 40 50? Umur 40-50 itu, kalau umur 40-50 itu lagi naik nanjak-nanjaknya Pak, lagi naik nanjak-nanjaknya. Kalau kita punya usaha lagi naik nanjak-nanjaknya. Kalau kita punya bisnis lagi berhasil menanjak-nanjaknya, ya. Kalau kita punya jabatan lagi tinggi-tingginya Pak. Cuman ingat Pak, 40-50, hati-hati. Di umur itu juga
Allah sudah mengurangin Pak apa yang ada dalam badan kita. Bapak Ibu kita terasa dewek kalau sudah umur 40 50 ada berkurang ya. Mata sudah gabun, pendengaran barangkali maaf sudah mulai idak do awas lagi ya. Kita berjalan, kita beraktivitas sudah dak do kuawo lagi kayak umur 20 30. Maka cepet-cepet Pak hisab diri kita. Surah Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Barang siapa yang aku tambah kata Allah umurnya, nunakisu fil khalqi, aku kurangi juga dalam ciptaanku. Dikurangin Pak ciptaannya. Kulit yang dulunya kenceng Pak sudah kendor galo-galo. Sudah kendor galo-galo. Ya. Dipakai apa be Pak? Tetap kondor. Tetap kendor. Ya. Ingat Bapak 40 50. Maka salah satu di antaranya 2 minggu yang lalu aku juga mengingatkan, 3 minggu bahkan 1 bulan aku mengingatkan, maka perbaikin amal kita. Amal yang diperbaikin apa dia? Amal solat kita. Perbaikin. Cak mana caranya? Kalau selama ini solat kita cuman solat wajib baik, maka barengin dengan solat sunat. Solat sunat yang terdekat adalah solat sunat rawatib. Kenapa? Karena Nabi ngomong, ya, yang pertama kali bakal dihisap nanti di hari kiamat solat. Kalau bagus maka bagus galo-galo. Tapi kalau jahat, jahat juga galo-galo. Maka kita pengen Bapak Ibu sekalian, kita dihisap oleh Allah, solat kita bagus. Ya. Kalau salah-salah sedikit, kita imbangi dengan solat sunat yang rawatibnya. Kenapa? Solat sunat rawatib ini yang bakal nutupin kesalahan solat wajib kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki amal kita. Salah satu di antaranya amal solat kita. Sempurnakan amal solat kita sehingga menjadi amal solat yang bagus. Sehingga pada saat dihisap nanti jelek, maka akan ditutupin oleh solat sunat rawatib. Yang pertama kali solat sunat rawatib. Kalau sudah bagus, Bapak Ibu sekalian, selesai. Surga untuk kita. Ya, surga untuk kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah berkahi majelis kita dan semoga Allah dengan keberkahan majelis ini Allah kabulkan semua hajat dan doa terbaik kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al awala yaumina hadha salaha wa awsatuha falaha wa akhiraha najaha bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.